Halo, ketemu lagi dengan kita dalam acara podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Kali ini saya bersama dua narasumber yang hebat dari Kementerian Keuangan yang tergabung dalam MOFDAQ, ya, Ministry of Financial Data Analytics. Ada Mas Sindu Wardana dan Mas Agung Septiawibowo. Bisa disapa dulu, Mas Sindu? Siap Monggo, Mas, ini. siap Mas Sekso. Dipanggilnya Mas Sekso ya Mas ya. Siap, iya. Biar kelihatan muda semua. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Baiklah, ini saya dan Mas Agung di sini dari Ministry of Finance Data Analytics Community. Kami sendiri sebenarnya ini ya sering berpasangan ya dalam mengikuti lomba-lomba dan sering melakukan analisa bareng di tim Gaspol. Gitu. Nah, di sini ya moga-moga bisa berbagi materi yang bisa berguna nanti buat teman-teman, tapi dengan santai ya. Jadi kita ngikutinya enak ya, Mas Ekso ya. Iya. Mas Agung, monggo. Ya, siap hadir Pak. Mas ya mungkin ya. Mas. Ya, oke. Ya, ini kita juga selain kita di Gaspol juga berkarya istilahnya, kita mengikuti hackathon. Kita juga terlibat di Pusdiklat KU juga sebagai partner. Kita juga ada mengajar juga bekerja sama dengan Mas Sekso ini. Jadi memang excited sekali untuk diundang di podcast ini. Terima kasih, Mas. Ya, istilahnya hexaton ya. Jadi ada hexa juga ya. Gitu, makanya saya jadi harus di sini. Oke. Sangat excited sekali bisa ngobrol dengan Mas Sindu, Mas Agung ya, anak-anak muda dari Ministry of Finance yang luar biasa pengetahuannya sangat banyak tentang data analitik. Tapi saya mau nanya nih, kalau misalnya data analitik, terus kita ngomong data analitik, untuk apa sih sebenarnya itu? Dan apa itu analisis data itu apa sih, Mas? Gitu. Biar kita semua tahu loh dengan persepsi yang sama begitu. Jangan sampai nanti menurut saya data analitik begini, menurut dia begini, menurut mereka begini, sehingga pada saat kita ngobrol nggak ketemu nih. Kalau menurut Mas Sindu gimana itu? Kalau saya sih data analitik sih intinya ya pertama harus ada datanya ya Mas Ekso ya. Jadi saat kita memiliki data itu kan belum ada bunyinya tuh. Ya, jadi kita punya tabel, kita punya rows gitu kan. Nah, data itu untuk kita bisa memahami, kita harus memahami knowledge-nya dulu. Lalu saat kita knowledge, kita kan harus ngolah tuh biar jadi informasi ya. Jadi beberapa kita bikin pivot table dan kawan-kawan. Nah, tapi perkembangannya kan kadang nggak cukup tuh hanya seperti itu. Maka dari itu kita mungkin melakukan tuh misalnya adalah kita melakukan forecasting terhadap pergerakan. Misalnya kita punya data saham, ada pergerakan saham, kita ada forecasting saham gitu kan. Kemudian prediksi ya. Kemudian kita misalnya mau mencari pola, ini sebenarnya misalnya kayak saya dulu di pajak, ini pola wajib pajak seperti apa sih yang ada di daerah saya gitu. Itu mau nggak mau harus ada pengolahan lanjutan tuh untuk saya analisis gitu. Meskipun sederhana gitu ya menggunakan Excel, itu juga masih masuk ke data analitik sebenarnya Mas Ekso. Nah, gitu. Oh, jadi proses knowledge itu sendiri ya, jadi tabel dan segala macam itu. Nah, kalau jenis-jenis analisis data itu apa sih, Mas? Jenis-jenis analisis data ya? Macam-macam sih Mas. Itu kita misalnya kita mulai analisis data kan pertama kita bisa dari deskriptif dulu ya. Jadi bagaimana dari data kemudian kita rapihkan, kemudian kita deskripsikan. Misalnya kita lakuin agregasi tuh. Di suatu daerah kemarin ya APBD itu ada belanja jutaan, kemudian kita gabungkan ya berdasarkan fungsi. Jadi kita bisa deskripsikan, oh ternyata daerah A belanjanya itu paling banyak misalnya di sektor pendidikan, yang kedua adalah ekonomi, misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan deskripsi. Nah, setelah kita deskripsi itu kemudian bisa jadi visualisasi tuh untuk mempermudah kita mencari pola ya dari deskripsi tersebut. Nah, setelah kita tahu deskripsi, kita bisa melakukan prediksi juga, misalnya dari pola-pola yang ada, kira-kira tahun depan ini suatu daerah misalnya punya belanja ya, ekonomi belanjanya sekian miliar, tahun depan kira-kira dia butuh dana berapa miliar. Nah, itu melakukan prediksi ke situ. Lalu
ada namanya preskriptif. Nah, di mana preskriptif adalah saat kita sudah melakukan prediksi gitu kan, ternyata dana yang diberikan misalnya tidak mencukupi gitu kan, maka dia harus melakukan penyesuaian. Nah, di analitik itu kemudian bisa melakukan semacam suggestion, ini loh seharusnya kamu menyusun anggarannya seperti ini. Itu ada beberapa tahapan di situ. Mungkin seperti itu. Mungkin Mas Agung bisa nambahin, Mas. Mungkin dari saya menambahkan juga mungkin terkait data analitik ini memang menarik sekali ya, dan juga mungkin untuk sekarang lagi booming juga. Sebenarnya apa sih data analitik itu? Kalau dari saya mungkin menambahkan bahwa dalam proses data analitik itu juga ada beberapa pihak yang berperan ya, atau yang mempunyai role-nya masing-masing ya. Mungkin dimulai dari bisnis analis ya. Kalau bisnis analis ini lebih ke bagaimana dalam suatu bisnis itu dia menemukan suatu permasalahan ya, atau problemnya ya. Nah, dari problem ini kemudian dilempar ke data analis. Nah, data analis ini dia yang menjembatani antara data yang tersedia saat ini dengan permasalahan yang dihadapi dalam bisnis ya. Nah, jadi memang utamanya dalam data analitik ini memang peran data analis ini sangat sentral. Jadi dia dari permasalahan yang ada itu menggunakan data yang tersedia, itu menggunakan metode yang sudah disebutkan Mas Hindu juga tadi, bisa itu sebagai descriptive analytic ataupun predictive analytic maupun prescriptive analytic. Jadi dari permasalahan yang disampaikan mungkin dari bisnis analisnya, data analis inilah yang akan menyediakan solusi lah istilahnya. Jadi dari data yang tersedia bisa dihasilkan solusi dengan metode antara lain tadi ada deskriptif, ada preskriptif, ataupun yang prediktif analitik tadi, seperti itu. Ya, luar biasa. Jelas sekali bahwa jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan dari Mas Sindu tadi berbicara tentang suggestion, kemudian Mas Agung berbicara tentang solution. Jadi ada suggestion-nya dan solution-nya. Ini luar biasa, dari dinarasikan, digambarkan gitu ya, kemudian diprediksikan dan dipreskriptifkan, sehingga kita mempunyai alternatif suggestion sehingga ditarik solusinya supaya tidak meleset gitu ya. Tapi tentunya ada dong ya kesalahan-kesalahan pemula dalam menganalisis data ini. Kira-kira apa ya? Tapi sebelum ke kesalahan analisis ini, kita apa sih yang perlu diperhatikan selain bisnis analis sendiri, data analis sendiri? Itu tadi juga ada nggak yang perlu diperhatikan dalam menganalisis ini? Apa ya, kalau saya sendiri sih Mas Hekso, jadi domain knowledge ya Mas, saat kita melakukan analisa bisnis itu menurut saya sangat penting Mas. Jadi kadang-kadang saat kita melakukan analisis tapi domain knowledge kita kurang, itu juga analisis bisnisnya kemudian kurang tepat ya. Nah, saat analisis bisnis ini kurang tepat, kita masukkan ke data analis, mau sebagus apapun data analis lakukan atau data scientist lakukan, itu pasti kurang baik, karena tadi domain knowledge pastinya. Makanya kalau saya selalu saran saat seseorang saat akan melakukan analisis data itu harus pelajari benar apa yang dianalisis, apa yang dibutuhkan user, apa yang dibutuhkan suatu organisasi saat melakukan analisis. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar jangan sampai kita bikin suatu analisis kelihatannya keren, bagus gitu ya, visualisasinya wow gitu kan, tapi ternyata nggak kepake tuh sama user. Nah, itu sering terjadi yang seperti itu. Akhirnya apa? Hanya jadi project jadi aja, tapi nggak benar-benar kepake. Nah, itu kalau menurut saya sangat penting itu. Jadi memahami domain knowledge dan memahami user ini itu sendiri dari data analisis yang akan kita lakukan. Kalau dalam bahasa Indonesianya air beriak tanda tak dalam. Wah, tapi nggak ada isinya gitu. Nah, itu takutnya gitu. Kosong nyari bunyinya gitu ya. Oh, tentunya dengan Mofdag ini sudah dengan teknik-teknik tertentu sudah dipelajari. Thank you banget ini. Nah sekarang begini. Kalau tadi yang diperhatikan itu tadi tentang apa yang dibutuhkan. Jadi need analysis dulu ya. Nah, kemudian dari need analysis itu kan muncul. Nah, pada saat sudah muncul benar-benar need-nya, kebutuhannya. Nah, kemudian kita coba menganalisis. Anggaplah saya dan teman-teman di bukan yang di Mofdag nih, yang di luar Mofdag gitu. Kita mencoba menganalisis sok-sokan nih ceritanya. Kemudian apa sih biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat nyubi ini mencoba gitu? Ya. Nah, mungkin sedikit
menambahkan juga sebenarnya dari Mas Hindu tadi sudah sesuai sekali ya. Jadi mungkin kadang kita tidak bisa menemukan sebenarnya problem yang utama itu apa sih. Jadi kadang di dalam dunia bisnis ya kita lebih karena terlalu banyak permasalahan yang ada, kadang permasalahan kecil itu yang justru kita angkat ya, padahal itu bukan root cause-nya. Jadi untuk menjadi lebih efektif tentunya kita harus memahami bahwa yang root cause-nya ini yang mana sih. Nah itu juga pentingnya peran dari bisnis analis, bahwa sebenarnya dia tidak cukup hanya menjadi operasional saja ya, tapi dia juga harus mengerti data sendiri. Jadi pengetahuan data analis ini juga dibutuhkan juga, sebagian pengetahuan tentang data itu bisnis analis juga memerlukan seperti itu. Jadi dia tidak bisa hanya melihat permukaannya saja, tapi sebenarnya root cause-nya ini apa sih. Jadi dan itu kadang kalau tidak melihat data itu nggak dapat itu Pak. Jadi selain kita ngelihat permasalahan yang ada, kita juga mungkin ngelihat sedikit lah untuk datanya itu seperti apa. Jangan-jangan kita udah pengennya bagus banget tapi datanya tidak tersedia, atau datanya banyak yang tidak ideal, banyak yang nol misalkan seperti itu kan tidak bisa dieksekusi juga. Kadang ya itu antara keinginan dan menyambungkan dengan kebutuhan tapi tidak ditopang dengan data yang mencukupi seperti itu. Ya, jadi seringnya kita pengen mencoba sesuatu tetapi kita tidak punya source-nya, sehingga nanti kurang ya. Jadi intinya adalah kita tahu root cause-nya ya, pakai metode Fishbone atau pakai metode apapun, berarti itu bisa dipakai juga ya Mas ya. Setelah kita tahu root cause-nya, kemudian kita kumpulkan datanya, baru analisa tadi bisa dijalankan. Jadi gitu ya, tanpa tahu root cause-nya terus tahu-tahu main data analitik aja jebret hasilnya kayak tadi. Keren gambar tapi apa itu? I don't know. Nggak ngerti aku, kan repot ya gitu ya. Yang paling parah lagi gini Mas Hekso, kita udah bikin bagus-bagus ternyata udah dibuat orang lain dan udah dipakai. Nah itu juga kadang-kadang kita lupa lakuin tuh. Kadang-kadang kita ngerasa wah ini bagus nih, kita lakuin. Maka penting juga kita cari tahu apakah ini sudah pernah dikerjakan atau belum sebelumnya. Kalau misalnya sudah, berarti yang bisa kita lakukan adalah melakukan improve atas sistem yang sudah ada, misalnya gitu. Tapi kan misalnya kita membuat lagi dari awal kan sayang juga ya, kecuali sistem yang sudah ada masih kurang tadi itu. Dan masalah root cause itu benar juga, kadang-kadang saat kita sudah mulai bikin gitu ya, lihat data mulai bikin, ternyata kita lihat berita, oh ini permasalahannya sudah dipecahkan gitu kan lah. Berarti kita percuma dibikinnya kan, akhirnya harus cari ide lagi. Nah itu pengalamannya seperti itu. Nah itu Bang, seperti itu sih. Jadi selain kita bisa menemukan masalahnya, juga kita harus tahu kondisi as is-nya lah ya, kondisi saat ini. Atas permasalahan ini itu sudah dilakukan apa sih. Jadi jangan sampai kita melakukan yang sudah dilakukan yang ternyata mungkin nggak efektif. Atau kalau kita sudah tahu ini juga ternyata sudah diketahui permasalahannya dan sudah ada usaha untuk mengatasi masalah ini, apa yang tidak efektifnya di mana, itu bisa kita tingkatkan. Jadi perlu pemahaman untuk kondisi yang berjalan juga. Jadi selain mencari root cause-nya tadi. Iya. Jadi kalau untuk mencari root cause ini berarti peran bisnis analis besar sekali ya kan gitu. Nah, kalau kita sering kesalahan itu adalah tahu-tahu data itu diolah aja, bisnis analisnya belum mulai, data analisnya begitu menemukan suatu fenomena, oh ini langsung disimpulkan seperti itu. Nah itu ya biasanya nyubi gitu ya. Nah itu pernah saya lakukan juga dengan beberapa teman di kantor. Itu kita excited nih nemukan, tapi apa benar ini masalahnya? Begitu kita coba lagi, kita gali, oh ternyata bukan. Kita coba lagi analisisnya, juga hasilnya berubah lagi kan gitu ya. Baik pakai data unstructured waktu itu maupun data structured. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah prediktif, ngomong masalah root cause, ngomong masalah kondisi saat ini, keren banget, banyak yang akan kita bahas. Tetapi kembali ke masalah dasar data analitik. Jadi sesi ini kita akan berbicara tentang dasar data analitik. Nah, terakhir, mengapa analisis data itu penting? Dan ini pertanyaan simpel, tapi kayaknya asik nih jawabnya ini. Monggo, silakan. Mungkin Mas Agung mau jawab duluan enggak Mas?
Mohon maaf ini kameranya agak berubah. Jadi kalau untuk data analitik memang tujuannya kan kita mencari solusi atas permasalahan yang ada ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan data analytics, kita dari data yang sudah ada kita coba pendekatan mana yang paling efektif. Nah kalau misalkan contohnya seperti prediktif itu adalah di mana kita belum tahu lah seperti apa relasi atau keterkaitan antara variabel, kita pengen tahu keterkaitannya dan digunakan untuk memprediksi satu permasalahan ke depannya. Nah, ketika itu sudah ada nanti kita bisa lanjut ke prescriptive analytic di mana kita bisa merumuskan bahwa ketika ada permasalahan ini kita melakukan apa. Jadi sudah bisa suggestion ya. Jadi atas satu permasalahan kita sudah bisa memberikan masukan atau solusi terkait dengan kondisi yang ada seperti itu. Mungkin dari Mas Hindu menambahkan. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya data analitik itu karena terkadang kita itu nggak tahu bahwa sebenarnya kita belum efisien atau belum melakukan hal yang sudah benar atau optimal gitu ya, atau ada hal-hal lain yang kita belum pahami di luar sana padahal kita bisa memperolehnya dari data yang kita punya. Nah itu yang menurut saya yang paling penting di situ karena kadang-kadang data itu hanya dikumpulkan tapi tidak dicari tahu. Misalnya adalah kalau kemarin karena pengalaman yang paling dekat kan masalah APBD itu ya, lomba bedah data APBD. Nah itu permasalahannya adalah kita punya data semua Pemda gitu kan, tetapi kok dalam perumusan belanja itu masih ada belum ada patokan yang jelas tuh dan tidak ada outcome-nya istilahnya seperti itu kan. Itu kan suatu hal yang sebenarnya loh kok belum kepikiran ya. Nah, di situ fungsi data analitik adalah untuk melihat pattern-nya itu, melihat pattern, kemudian kita juga bisa melakukan prediksi itu ya atas outcome belanja dan kawan-kawan, kemudian kita bisa melakukan prescription di situ. Nah, jadi kalau semisalnya saat ini memang kenapa kadang orang belum menganggap penting karena memang masih belum tahu bahwa sebenarnya di dalam data yang dimiliki itu menyimpan begitu banyak dan harta karun lah istilahnya ya yang perlu kita gali, kita cari. Nah itu yang kadang-kadang belum paham kenapa Pak, karena saat orang dikasih data, contoh kemarin itu yang kita data beberapa kali ya Mas Agung ya, data BPJS kita dapat 9 juta raw, data itu dapat 6,7 juta raw gitu kan, dan tabelnya kalau yang BPJS bisa berapa ratus itu ya Mas ya, jadi tabel ke kanan berapa ratus, ke bawah 9 juta gitu ya. Kalau kita bayangin ini kayaknya nggak bisa diapa-apain ya gitu. Nah fungsi data analitik adalah mencari gambaran gitu ya, insight, mencari pola dari yang berjuta-juta data tersebut, itu kemudian bisa menjadi suatu solusi, apakah suatu insight dalam pengambilan keputusan organisasi ke depan agar lebih efektif, lebih efisien. Maka dari itu yang root cause-nya adalah kadang orang nggak paham bahwa kita ada masalah dan masalah itu sebenarnya bisa dijawab dari data yang dimiliki. Itu Mas Hekso. Oke, keren banget. Jadi mengapa data analis itu penting atau data itu penting? Karena kita nggak tahu ya ada harta karun di dalamnya. Nah, harta karun yang seperti apa nanti akan kita gali dalam episode-episode mendatang. Nah, untuk episode kali ini ada pertanyaan terakhir nih untuk mas-mas berdua nih yang keren-keren ini. Pesan nih kira-kira untuk calon data analis. Data itu apa sih kira-kira? Kalau misalnya kita nanti adakan analisis data untuk seluruh kementerian atau seluruh Indonesia lah, atau seluruh sekolah kita bikin calon-calon analisis data. Pesan apa untuk mereka supaya mereka itu menjadi data analis yang handal gitu? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Kalau pesan pertama adalah tetap curious ya, tetap penasaran akan apa yang bisa didapatkan dari data yang dimiliki, karena kita kan mungkin di Indonesia agak kurang ya masalah critical thinking ya. Bagaimana kita berpikir kritis, apakah kondisi saat ini sebenarnya sudah baik atau belum, kemudian apakah data yang kita miliki kemudian bisa memberikan dampak yang baik atau enggak. Nah, kalau saran saya tetap
penasaran dengan hal itu, kemudian mempelajari untuk bagaimana mengolah data meskipun dari sederhana gitu ya. Nanti pelan-pelan belajar terus. Kenapa? Karena sampai saat ini pun saya merasa ilmu saya masih sangat kurang banget ya. Begitu saya pelajari lagi, ternyata di luar sana jauh lebih banyak. Tapi meskipun sudah begitu banyak, konsepnya gini, analisa sederhana yang bisa memecahkan masalah itu jauh lebih baik daripada analisa yang rumit. Nah, ini aja mungkin yang buat encourage. Jadi analisa yang sederhana pun apabila itu memecahkan masalah, itu akan jauh lebih berguna. Nah, itu sih harapannya ke depan. Jadi mulai dari yang simple, mulai dari yang sederhana, tapi di situ bisa menjawab permasalahan. Gitu. Jadi nggak harus mulai yang kompleks-kompleks pakai machine learning lah, NLP lah, dan kawan-kawan. Itu nanti bisa dipelajari. Tapi yang sederhana apabila memecahkan masalah, saya rasa itu jauh lebih bagus. Itu aja sih mungkin. Mungkin Mas Agung ada tambahan? Iya, kembali ke tadi apakah itu data ya. Kalau menurut saya sendiri, data itu kan sebenarnya gambaran dari kondisi yang terjadi ya. Jadi bisa dibilang juga record ya. Ketika ada sesuatu itu di record atau dicatat. Nah, dari catatan itu, dari data tadi itu bisa dihasilkan suatu informasi ya. Jadi kalau data itu masih bisa dibilang mentah ya, masih belum bisa memberikan insight apa-apa. Nah, itu ketika sudah diolah menjadi informasi itu bisa membantu kita dalam menghadapi berbagai permasalahan ya. Jadi kita bisa belajar dari apa yang sudah ada atau yang sudah menjadi data tadi untuk bisa lebih baik lagi di masa depan ya. Jadi memang benar seperti kata Mas Hindu, ini butuh orang yang curious ya. Ketika ada permasalahan dia tidak menyerah, tapi harus tetap semangat mencari solusi. Nah, ini juga yang pengalaman kita selama mengikuti hackathon dan juga kita belajar data analytics ini memang pasti akan menghadapi masalah nanti, tapi dengan kemauan yang kuat, dengan curiosity yang tinggi itu semua itu sebenarnya sudah bisa kita sudah ada solusinya lah, kita bisa menemukan solusi itu. Jadi banyak sekali tools dan juga tutorial misalkan. Jadi sebenarnya lebih ke kemauan kita untuk belajar ya. Jadi jangan sampai takut terjun ke data analitik ini karena di sini sebenarnya pembelajarannya bukan hanya terkait dengan pekerjaan kita, tapi bisa jadi ini berlaku juga untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi untuk problem solving yang kelanjutan lah bisa dibilang seperti itu. Iya, luar biasa. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Kuncinya adalah solve the problem. Nah, itu tadi ya pesan untuk calon analis data, teman-teman sekalian yang nanti akan belajar data analitik, bisnis analitik, adalah solve the problem. Ada problemnya, ada analisanya, dengan analisa yang 4 tadi, kemudian setelah dianalisa, kemudian kita lakukan suggestion, kemudian solution, dan ujungnya adalah solve the problem. Meskipun itu sederhana, tetapi solve the problem. Oke, keren banget. Terima kasih infonya untuk sobat podcastku yang berada di mana saja, kapan saja, ya, siapa saja, ya. Ingat, solve the problem. Terus ikuti seri data analitik yang akan terus kita rilis. Sampai jumpa di seri berikutnya dalam acara podcastku, Pengetahuan dalam Genggaman.